Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi kita berikutnya. Jadi kita mungkin tidak sama seperti mata kuliah yang lain, karena minggu ke-8 ini kalian masih menggarap bab 3, kemudian minggu depan deadline bab 3, berarti UTS-nya full untuk proposal adalah minggu ke 9, 11 berarti ya. Jadi minggu 11 kita UTS mengirimkan proposal. Ibu harapkan dengan waktu yang cukup panjang itu mahasiswa mampu menyelesaikan dengan baik. Setelah minggu ke-11 kalian punya 5 minggu, sebulan lebih sedikit untuk mempersiapkan laporan penelitiannya ya. Sembari akan selalu ada perkuliahan dengan Ibu, entah kita membahas sesuatu, membahas topik-topik atau membahas materi-materi yang diperlukan. Mengenai macetnya down servernya e-learning pagi hari ini, kalau Ibu sudah bisa akses nanti Ibu informasikan ke kalian. Jadi akan Ibu buka selama 30 menit juga dari Ibu informasikan itu ya. Jadi tenang saja. Oke. Udah ada ya PPT-nya. Kita lihat sedikit cerita di sini masalah penalaran gitu, reasoning. Ini berguna sekali juga dalam kita melaksanakan penelitian gitu ya. Penelitian bentuk apa saja penalaran itu penting. Oke. Kita lihat tipe penalaran ada abduksi, yaitu proses menciptakan hipotesis yang bisa dijelaskan. Kemudian ada penalaran analogis, berhubungan dengan situasi terkini, gitu ya, novel yang terbarukan, situasi yang terbarukan. Jadi yang analogis itu seperti itu, yang berhubungan dengan situasi lain yang terbarukan. Novel itu artinya terbarukan. Kita setiap kali membuat riset selalu mencari hal yang baru. Keterbaruan itu sangat penting gitu ya. Kita bisa mencari hubungannya keterbaruan itulah tadi. Bagaimana kita menciptakan gap tadi. Oke, kemudian ada penalaran sebab akibat. Menunjukkan sebab dan menghasilkan akibat. Jadi ini penalaran sebab akibat dimulai dari sebab dan maju ke depan. Terus maju. Akibat untuk penalaran yang dari akibat ke sebab itu dimulai dari akibat dan bergerak ke belakang. Kemudian ada namanya Bradford-Hill kriteria Bradford-Hill untuk penyebab dan akibat dalam diagnosis yang khusus untuk orang medis. Kemudian ada namanya comparative reasoning. Jadi reasoning penalaran tapi komparatif, perbandingan gitu. Membandingkan satu terhadap yang lain, namanya perbandingan, pasti kita membandingkan. Kemudian ada penalaran bersyarat kalau pakai if then gitu ya. Kemudian penalaran kriteria, membandingkan terhadap kriteria yang sudah dibentuk. Kemudian namanya penalaran dekomposisional, itu mengerti bagian untuk bisa mengerti keseluruhan. Jadi kita mengerti sebagian aja dulu, untuk akhirnya kita bisa ngerti keseluruhannya. Itu dekomposisi. Kemudian ada penalaran deduktif, dimulai dari aturan umum, kita bergerak ke spesifik yang khusus. Kemudian ada penalaran eksemplar namanya.
Penalaran eksemplar ini adalah dengan menggunakan contoh, namanya eksemplar, example gitu ya. Kita pakai penalaran tapi kita dengan mencontohkan. Kemudian ada penalaran induktif, kita mulai dari spesifik, kemudian kita menghasilkan aturan secara umum gitu. Kebanyakan kita itu antara deduktif dengan induktif gitu. Dimulai dari umum kita buat yang khusus, ataupun kebanyakan juga kita mulai dari sesuatu yang khusus dulu. Akhirnya kita bisa mengeneralisasi. Seperti kita kalau dalam induksi matematika itu kan kita bergerak dari khusus, kita simpulkan secara umumnya seperti apa. Kemudian ada logika modal, yaitu mendebatkan atau mendiskusikan mengenai pentingnya dan kemungkinannya. Gitu ya. Kalau logika tradisional berasumsi bahwa premis itu benar. Apa yang kita premis itu pernyataannya, pernyataan itu sudah benar atau tidak. Kemudian ada penalaran pro dan kontra. Artinya mengargumentasikan baik kelebihan yang mendukung atau yang menentang suatu kasus. Gitu. Jadi pro kontra. Kalau penalaran yang didasarkan atas himpunan set base, berarti kita didasarkan atas kategori dan hubungan keanggotaannya. Namanya himpunan gitu ya, set base. Kemudian ada penalaran sistem. Jadi keseluruhan itu lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Kemudian ada penalaran silogistik, yaitu mengambil kesimpulan atas premis-premis yang sudah ada. Catatan bahwa ini semuanya itu tidak mutually exclusive method, jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Bisa bergabung, jadi beberapa metode itu bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Kita menjadikan kita untuk mendapatkan diskusi yang metode-metode itu bisa overlap, gitu ya. Dalam argumen yang klasik, misalnya semua argumen di frame dinyatakan bisa induktif, bisa juga deduktif, gitu ya. Jadi tidak mutually eksklusif metode-metode yang tadi disebutkan sebelumnya. Bisa saja overlap. Tuh. Oke, berikutnya ini kalau deduktif tadi, jadi kalau kita lihat di penalaran deduktif yang paling sering dibahas, deduktif induktif. Jadi deduktif itu selalu berdasarkan teori dulu, jadi sesuatu yang umum dulu, nanti baru ke khusus. Jadi kita perlu punya teori, kita punya hipotesis, kita observasi, kita konfirmasi gitu untuk kasus kita spesifiknya seperti ini kejadiannya gitu ya. Jadi berdasarkan hal umum kita buat berdasarkan kasus kita yang teliti dapat konfirmasi seperti ini. Tetapi kalau induktif kita observasi dulu. Oh, kita dapat pola. Oh, kita punya hipotesis kita. Baru kita munculkan teori. Oh, kalau untuk keseluruhan populasi artinya seperti ini. Dari sampel yang kita ambil. Misalkan seperti itu. Oh, formulasi model ini bisa diperluas sampai ke N variabel. Nah, itu. Jadi kita memperumum. Jadi dari hal yang khusus kita bisa perumum. Itu induktif. Problem solving, jadi bagaimana cara penyelesaian masalah harus logis. Sekali lagi, riset ini harus logis. Apa logis? Logis artinya ilmu yang berhubungan dengan penalaran yang tepat. Jadi penalarannya harus tepat. Reasoning, penalaran. Jadi mengambil atau melakukan inferences atau conclusion maksudnya, mengambil kesimpulan dari fakta yang diketahui atau fakta yang sudah diasumsikan. Itu namanya penalaran. Jadi mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, baik yang sudah diketahui atau baik yang sudah diasumsikan. Kemudian bila menyelesaikan masalah, kita harus mengerti pertanyaannya. Gitu ya, mengumpulkan semua fakta, menganalisa masalah, yaitu membandingkan dengan masalah sebelumnya. Kita mencatat atau kita mengerti bedanya apa, samanya apa. Gitu ya. Kalau kita mau compare sesuatu, kita mau membandingkan sesuatu, kita harus tahu yang sama yang mana gitu. Yang beda yang mana gitu. Mungkin juga kita bisa gunakan gambar atau formula untuk menyelesaikan masalah.
gitu ya, kalau kita mau menyelesaikan masalah. Penalaran deduktif. Kalau penalaran deduktif, tipe logika di mana bergerak dari statement atau pernyataan yang umum ke hal yang spesifik atau khusus. Contoh klasiknya, misalnya ini ada contoh, semua orang mortal, gitu ya, jadinya bisa mati, majornya. Nah, sekarang kita lihat Socrates itu laki-laki, gitu. Socrates laki-laki, all men, semua men di sini itu maksudnya semuanya orang, gitu. Semua orang mortal bisa mati. Socrates adalah laki-laki, gitu. Atau Socrates adalah manusia minornya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan Socrates mortal. Socrates itu bisa meninggal juga. Itu konklusinya, gitu ya. Jadi dari umum jadi khusus. Itu contoh yang biasa saja mengenai statement, gitu ya. Itu contoh silogisme kalau belajar di logika matematika ya. Kemudian contoh, katakan ini gravity gitu. Apa namanya gravity itu apa? Gravitasi. Gravitasi membuat segala sesuatu itu bisa jatuh. Apel yang mengenai kepala saya itu dikarenakan gravitasi. Nah, gitu. Bukan kita mengatakan ini. Bukannya mengatakan apel jatuh mengenai kepala saya. Artinya gravitasi bekerja, gitu bukan. Kemudian ini mereka semua seperti itu. Lihatlah, lihat orang itu. Jadi kita mengatakan umum, khususnya apa? Semua orang seperti itu. Lihat dia, nah gitu. Nah yang bukannya kita mengatakan lihat dia, mereka semua sama. Jadi terbalik gitu ya. Kebanyakan kita kan bilangnya gitu, lihat dia. Atau misalnya kata orang itu laki-laki seperti apa gitu. Pasti dia ngomong, lihatlah laki-laki itu. Pasti semua laki-laki kayak itu. Nah, jadi kita perumum sendiri, Pak. Nggak bener. Artinya kolomnya sebelah kanan itu nggak bener gitu. Kita harus ngomongnya yang pertama dulu. Jadi sadis yang kiri, bukannya ke kanan gitu. Ini contoh lagi, Toyota buat mobil yang bagus. Akan saya perlihatkan nanti. Itu akan diperlihatkan padamu nanti. Yang satu ini. Bukan mengatakan yang ini. Mobil ini semuanya bagus gitu. Semua dibuat oleh Toyota tampaknya. Kan nggak benar gitu kan. Terbalik. Jadi kita berbicara dari hal umum ke khususnya terbalik. Kemudian ada hukum yang menentang merokok. Jadi hentikanlah merokok. Bukan ngomongin berhenti merokok gitu. Ayo berhenti merokok, bukan seperti itu. Jadi kita selalu berbicara umum untuk kita bisa mencapai suatu hal yang khusus, gitu maksudnya. Oke, kemudian lanjutnya penalaran deduktif. Nah, tadi kalau masih deduktif juga ya, ya kan? Ya, contohnya, ya masih penalaran deduktif. Silogisme tadi, argumentasi yang terdiri dari dua statement, dua pernyataan, bisa yaitu major dulu, kemudian minor, baru kita punya kesimpulan. Untuk sebarang himpunan premis atau kesimpulan, premis atau statement, pernyataan, kalau konklusinya terjamin, maka argumennya dikatakan valid, gitu kan, kalau dalam belajar logika matematika. Jika konklusinya tidak terjamin, atau setidaknya satu bagian di mana konklusinya atau kesimpulannya tidak berlaku, maka argumennya dikatakan tidak valid atau invalid. Hati-hati jangan bingung antara kebenaran dengan validitas. Ya. Contoh, semua mahasiswa makan pizza. Claire itu mahasiswa di ASU. Karena itu Claire eats pizza. Enggak benar gitu kan. Semua masa Claire kalau student pasti dia makan pizza enggak gitu. Semua atlet berlatih di gym misalnya. Bonibon atlet. Berarti Bonibon berlatih di gym. Enggak juga benar gitu ya. Ini contoh-contoh yang enggak benar. Semua guru matematika ada tingginya 7 kaki. Gitu ya. Mr. D adalah guru matematika. Jadi Mr. D tingginya 7 kaki.
Keliru sekali gitu ya. Argumen ini valid, argumennya valid, tapi tentu saja tidak betul gitu ya. Contoh di atas adalah bentuk jika P maka Q. Ya. X adalah Pi, jadi contohnya tadi jika P maka Q, nih. Kemudian X adalah P, maka kesimpulannya X adalah Q. Contohnya ini, apa formulasinya maksudnya ya. Kemudian kita berbicara Venn diagram juga, diagram Venn ini di dalam himpunan. Oh, di dalam kalkulus ada, apalagi diskrit juga ada kali ya. Kalau dulu diskrit ada. Kita lihat nih diagram Venn itu terdiri dari beragam figure, gambar yang overlap, yang termuat dalam rectangle segi 4. Itu ya, disebut dengan tuh, ini terhilang kalimatnya. Ini contoh semua A adalah B. Semua A adalah B ya. Jika A maka B gitu ya. Jika A maka B karena A-nya termuat dalam B. Kira-kira seperti itu. Ini contoh bukan A, tidak ada A yang merupakan B gitu ya. Karena dia saling asing, saling lepas. Ini contoh beberapa A adalah B. Ya, kalau misalnya A di kiri, B di kanan, ini beberapa dari A itu adalah si B. At least one A is B. Jadi setidaknya satu A adalah B. Yellow oval is A, blue oval ini ada beda warna ya, satu yellow, satu blue gitu. Kemudian ini kalau kita mau konstruk gitu ya, membentuk ini contoh aja, diagram Venn untuk menentukan validitas dari argumen ini. Semua cat yang ketawa, yang senyum itu bisa ngomong. Cheshire itu adalah Cheshire cat smile. Tuh dia ketawa, oleh karena itu Cheshire cat talk. Itu valid atau invalid? Coba kalian pikirkan. Valid nggak? Valid nggak kira-kira? If P maka Q gitu ya. Kemudian ini ada R. Jika R maka P. Kan ada rumusannya ya. Coba ingat kembali ya, logmatnya. Kuliah logmat kan? Halo? Kuliah logmat kan? Udah ikut kuliah ke logmat? Ya, oke. Gimana itu? Ini kan P maka Q ya. P-nya smile cat, smiling cat. Q-nya talk. P maka Q. Kemudian ada R. Kalau Cheshire cat smile berarti pernyataan aja ya, atau P makan Q juga. Lupa lah ibu ini. Ini dicek. Cek sendiri aja. P maka Q, ini R. Betul nggak? R maka P gitu. Jadi kesimpulannya R tok maka P gitu. Itu nggak seperti ini. Ada ini aturannya namanya. Cek valid atau tidak. Ada sejumlah urutan argumentasi yang membuktikan dalam diskrit yang ibu ingat. Membuktikan dia valid atau tidak. Itu tugas kalian. Tugas sendiri gitu. Cari jawabannya. Oke, contoh argumen yang valid. X adalah kasir. Ini contohnya, ini smiling cat. Things that talk gitu ya. Sesuatu yang bisa ngomong itu seluruh bahasa ini smiling cat-nya. Jadi X itu adalah cashier cat yang smiling gitu. Jadi things that talk gitu. Jadi kalau kesimpulan dari gambar ini berarti ngomong dong. Betul. X adalah cashier cat-nya. Masuk dalam things that talk. Karena dia smile gitu. Kemudian
Ini ada juga contoh nih, no one, tidak ada seorang pun yang bisa membeli, gitu, mampu membeli, tak ada seorang pun yang mampu memiliki asuransi kesehatan itu yang tidak bekerja. Seluruh politisi bisa membeli asuransi kesehatan. Oleh karena itu tidak ada satupun politisi yang tidak bekerja. Nah, ini valid atau tidak valid. Nah, ini contohnya nih. Politisinya itu. Ini unemployed. Politician, the argument is valid, gitu ya. Jadi argumennya valid memang. No, tidak ada satupun politisi yang tidak unemployed, karena kalau politisi dia pasti afford healthcare, gitu, mampu gitu. Kalau unemployed bukan bagian dari politisi, karena politisi bagian dari orang yang bisa healthcare. Sama berarti dengan yang tadi ya. Beberapa profesor menggunakan kacamata. Mr. Einstein menggunakan kacamata. Oleh karena itu Mr. Einstein profesor. Nah, salah gitu. Ya. Misalkan yellow oval adalah profesor, blue oval adalah glass wearer. Jadi kiri ini adalah profesor, blue ini adalah glass wearer, jadi yang menggunakan kacamata. Maka Mr. X, jadi X, Mr. Einstein, di blue oval, tapi tidak overlap di region. Jadi argumennya invalid. Kalau kita menjelaskan dengan diagram Venn, ya masa kalau pakai kacamata pasti profesor gitu, nggak valid. Jadi Mr. Si X, yaitu Mr. Einstein itu ada di sebelah kiri ini, tapi tidak di dalam irisan ini. Jadi invalid. Oke, kita lanjutkan tipe dari argumen deduksi, gitu ya, tidak exhaustive, yaitu kesimpulan analitis yang perlu. Misalnya Peter adalah saudara laki-lakinya John, jadi John haruslah Peter ya, saudaranya Peter, benar ya. Jawabannya benar, karena mengikuti aturan dari kebenaran dari suatu arti kata. Kemudian kesimpulan matematis, karena ada banyak orang di dunia daripada rambut di kepala, gitu, populasi dari dunia ini akan lebih besar daripada rambut yang ada di kepala Anda, mengikuti kebenaran secara matematis. Kemudian kalau inferensi logika, logis, kalau Anda bekerja keras, Anda akan sukses. Dan jika Anda sukses, Anda akan bahagia. Oleh karena itu, jika Anda bekerja keras, maka Anda akan bahagia. Kalau menurut kebenaran logika, gitu. Ya. Oke, berikutnya deductive fallacy. Jadi fallacy kesalahan secara deduktif. Penalaran deduktif menggunakan pergerakan dari umum ke khusus. Kegagalan dalam deduktif itu dikarenakan adalah tidak memenuhi aturan dari bentuk penalaran ini. Accident, kecelakaan misalnya. Accident, general rule, jadi aturan umum itu digunakan untuk menjelaskan kasus khusus yang tidak mencakupinya. Itu salah umum juga. Yang kita accidental, yang tidak sengaja terjadi. Tampaknya atas kepercayaan secara umum, jadi common belief itu. Jika orang lain percaya benar, jadi haruslah benar gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Itu termasuk policy. Policy jadi kesalahannya. Tampaknya karena praktek umum, karena praktek kebiasaan umum gitu ya. Jika orang lain lakukan, jadi haruslah oke kalau kita lakukan juga gitu. Kemudian begging the question, jadi memohon pertanyaan. Penalaran sirkular untuk membuktikan bahwa pernyataan yang sudah diasumsikan. Penalarannya sirkular saja gitu. Polusi kesalahan ekologis. Kesimpulan mengenai individual dari data grup.
Ya, jadi kita menyimpulkan ke individual, padahal yang kita lihat adalah datanya data grup gitu. Itu kesalahan secara ekologis. Exception policy, jadi kesalahan karena eksepsi, itu karena pengecualian, yaitu konklusi atau kesimpulan dari grup, kesimpulan mengenai grup dari data individual, salahnya juga gitu. Datanya individual, tapi kita simpulkan untuk berlaku secara grup. Gitu. Kemudian ada inductive reasoning, induksi. Nah, itu penalaran dari hal khusus ke umum. Jadi mengambil kesimpulan dari pernyataan, mengambil kesimpulan untuk pernyataan dari observasi. Untuk kita buat jadi generalisasi. Tahapannya pertama kita observasi dulu, artinya kita kita kumpulkan fakta tanpa bias. Kemudian kita analisis, kita klasifikasikan fakta, kemudian kita identifikasi pola kebiasaan. Kemudian kita statement kesimpulannya dari pola kita infer, kita acuh, kita simpulkan generalisasi mengenai hubungan antara fakta tersebut. Baru kita konfirmasi, yaitu tes pengujian kesimpulan melalui observasi lebih lanjut. Yang tadi ya, ada argumen induksi dikatakan empiris. Jadi argumennya dikatakan empiris untuk induksi ini karena bergantung pada pengamatan dunia. Misal nih, ekstrapolasi untuk mengambil kesimpulan dari informasi yang tidak diketahui dari informasi yang diketahui. Jadi kalau kita menaikkan voltase akan membawa kita pada peningkatan RPM. Misalnya seperti itu. Kemudian prediksi. Nah, prediksi juga termasuk argumen induksi gitu ya. Jadi kalau kita memprediksi, meramalkan, nah, gitu. Future gitu will be like past. Jadi kita bisa simpulkan keadaan masa datang bisa sama kayak sebelumnya gitu. Stock market misalnya kan atau saham gitu ya. Ini pasar saham lain, stock market, pasar saham. Kemudian dari bagian menjadi keseluruhan karena beberapa hal dari jenis tertentu itu berlaku seperti ini, semuanya akan berlaku seperti itu. Gitu. Jadi dari sedikit kita bisa banyak. Analogis, hunch itu firasat gitu ya, berdasarkan analogi, firasat dan lain sebagainya. Ini jadi lihat orang itu berperilaku, pastilah mereka gila gitu. Bukannya bukan menyatakan semua orang itu gila gitu. Semua temanmu baik, kamu pasti baik juga gitu. Jadilah baik, bukan ini. Base cost adalah ini, ekstranya ini, plus tax jadi ini. Keseluruhannya ya apa namanya? Biaya yang baik, harga yang baik adalah di YYY. Nah, gitu. Bukan kita ngomong harganya YYY, termasuk ESX untuk base cost, untuk biaya dasarnya, XCC untuk ekstranya, dan ESC untuk taxnya, bukan seperti itu. Jadi kita berbicara khusus untuk kita bisa simpulkan secara umum, gitu ya. Dan berikutnya itu bacanya. Argumen induktif. Contohnya nih, beberapa contoh nih, Bu, ambil satu. Misalnya ahli ilmuwan menciptakan hukum ilmuwan, hukum saintifik dengan mengobservasi sejumlah fenomena, termasuk menentukan kesamaan dan menderive itu membentuk hukum baru yang menjelaskan segala sesuatu. Seperti itu. Jadi kata-kata finding similarities and deriving a law ini, which explains all things ini perumumnya dari hal yang khusus. Gitu. Saintis yang membuat hukum gitu yang kecil, simpulannya seperti itu. Dan lain sebagainya. Good scientific law, bla 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 itu baca sendiri. Kemudian argumen induktif itu bisa dibuat valid, lebih valid lagi. Dan mungkin dengan menambahkan bukti.
Meskipun dipilih secara selektif, tapi bisa juga salah gitu ya, karena menyembunyikan bukti yang bertentangan. Penalaran induktif itu memerlukan kepercayaan dan demonstrasi dari integritas yang lebih daripada penalaran deduktif gitu. Karena berdasarkan bukti itu tadi bisa contrary, tapi kita sembunyikan gitu. Penalaran induktif itu juga disebut dengan generalisasi, penggeneralisasian. Karena kita ambil dari hal yang spesifik untuk kita bisa ciptakan aturan secara umum. Okay. Nih, argumen induktif bisa beragam dari probabilitas yang sangat kecil bisa ke tinggi, tapi kurang dari 100% selalunya. Kadang seringkali, tidak selalu, merupakan bagian dari kesimpulan yang mencoba mencapai dari inference dulu untuk mencapai suatu kesimpulan yang berhubungan dengan seluruh anggota kelas pada basis observasi dari beberapanya saja. Gitu ya. Misalnya nih, saya lihat banyak orang dengan ini earlobes ini penyakit ini, yang earlobe-nya seperti ini lubangnya, telinganya kris ini, akan mendapatkan serangan jantung. Jadi saya simpulkan bahwa semua orang kalau punya earlobe-nya seperti ini, pastilah rentan untuk mendapatkan serangan jantung gitu. Ya. Contoh, inference-nya mencoba untuk mencapai kesimpulan berdasarkan dari anggota kelas yang terjadi. Tapi tidak selalu. Oke. Induktif ini juga contohnya ini ada ekstrapolasi, prediksi tadi sudah. Kemudian tidak selalu, ini contoh induktifnya tidak selalu bahwa premis atau pernyataan itu bisa ditambahkan pada argumen induktif untuk selalunya kebanyakan pernyataan itu bisa ditambahkan ke argumen induktif kalau mau membuat menjadi lebih mungkin. Misalnya George adalah laki-laki, George umur 85, George tidak bisa lari selama 4 menit mil gitu ya, 1 mil per mile-nya. Bisa kita tambahkan pernyataan ini, George itu punya artritis, sakit lutut itu, broken leg dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau perlu kita catat kalau George itu adalah paraplegic, argumennya menjadi deduktif. Gitu ya. Terbalik jadinya ya. Kita buat hal yang khusus, kita umumkan, tapi kalau kita bilang George-nya paraplegic, itu yang memang memiliki disabilitas, maka argumennya menjadi deduktif. Karena kita berumum dari dari umum menjadi khusus. Oke, berikutnya ini tadi kesimpulannya, ini contohnya apa bilangan berikutnya di baris ke-6 dari ini misalnya. Kan ini dari khusus kita jadi umum gitu. Kita harus tahu rumus khususnya gitu. Nah, bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Ini barisannya tadi 6, 13, 20, 27. Nih. 7 gitu kan. Nah, gitu. Akan tetapi kalau barisannya menunjukkan tanggal gitu ya, maka bilangan berikutnya harusnya 3 gitu, enggak 31 hari kalau kita asumsikan. Jadi belum tentu jawabannya kalau dalam barisannya ternyata barisan biasa, itu barisan bilangan real, mungkin bisa seperti ini, mencari suku ke berikutnya. Tapi kalau ternyata barisan ini menunjukkan tanggal gitu ya, date, nggak bisa gitu, nggak ada gitu ya. Jadi bukan 34, tapi dikurangi gitu, berarti 3 gitu, dan seterusnya. Itu penalaran induktif gitu ya. Dari hal yang umum, induktif tadi dari apa?
Ya, begitu. Dari umum jadi khusus ya. Atau dari khusus jadi umum. Dari khusus jadi umum ya. Tuh, dari khusus jadi umum. Nah, gitu. Kalau bisa juga bilangannya 4, kalau ternyata 30 hari. Itu tergantung dari harinya. Bisa 5 kalau 29 hari. Pas tahun kabisat gitu ya, Februari. Atau bisa juga 6 kalau eh, bukan tahun kabisat. Oke. Kesalahan-kesalahan dalam induktif, penalaran induktif, komposisi mengumumkan dari sedikit aja untuk menyatakan keseluruhan set. Analogi yang false, yang salah. X punya sifat Y. Z seperti X. Maka Z memiliki sifat Y. Itu salah. Hasty yang terburu-buru generalisasinya. Generalisasi dari terlalu kecil sampelnya. Gitu. Dia sangat-sangat berhubungan sekali dengan riset-riset yang kita lakukan. Makanya kita menyatakan hal itu hanya berlaku untuk kasus kita saja. Tidak bisa kita generalisasi bahwa semua berlaku untuk keseluruhan kasus. Gitu ya. Keseluruhan data. Bisa juga untuk keseluruhan data. Jadi data itu cuma berlaku untuk data yang kita ambil saja di mana gitu. Tidak mungkin bisa sama untuk keseluruhan. Kita mau pilih deduktif atau induktif. Gitu ya. Ini pernyataan ini deduktif atau induktif, baca aja nih. Ya, tuh. Jadi kalau kita lihat yang terakhir tadi, nih, whale adalah mammal, adalah mamalia. Jadi semua pembunuh whale adalah mammal gitu. Ini induktif atau deduktif. Dia ke umum atau khusus, nanti dicek sendiri ya. Baca aja, ini sekedar tambahan aja. Biar kalian tahu tipe saya riset ini apakah deduktif atau induktif atau gabungannya gitu ya. Kebanyakannya seperti apa? Kebanyakannya kita sih bisa deduktif, bisa induktif ya, bisa deduktif, induktif. Jadi kita bisa berdasarkan teori kita buat konfirmasi ataupun berdasarkan suatu observasi, jadinya nanti uh, kesimpulan secara umum. Bisa seperti itu, ya, tergantung dari kalian nanti. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Jadi ini sekali lagi perkuliahan yang Ibu berikan ini untuk menambah khazanah, buka saja, nanti-nantinya diperlukan untuk riset ke depan karena beberapa hal memang perlu ditekankan, pemilihan riset kita apa deduktif atau induktif ataupun mungkin tidak keduanya karena berdasarkan informasi sebelum-sebelumnya yang Ibu sampaikan bisa saja bersifatnya eksplanatori, kita menjelaskan formulasi gitu, bisa juga seperti itu. Di antara risetnya ada yang berbentuk deduksi dan induksi seperti ini. Dan itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Waktunya juga sudah mau habis, gitu Ibu ada kuliah lagi yang lain. Nah, Ibu harapkan kita semakin hari bertambah ilmunya, begitu. Untuk kalian-kalian ini sudah bisa lah rajin-rajin ikut seminar proposal, nonton gitu ya, seminar hasil, supaya tahu bagaimana cara orang menyampaikan ide tugas akhirnya, bagaimana cara orang menulis tugas akhirnya gitu ya, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan para pembimbing dan pembahas itu sangat baik sekali. Jadi sudah harus dibuat jadwalnya sendiri gitu ya, setiap hari Selasa kalau di jurusan yang Ibu kira nggak ada kelas, rata-rata di matematik gitu, itu untuk bisa mengikuti program, mengikuti seminar proposal dan seminar hasil mahasiswa gitu ya, biar tahu gitu apa-apa yang penting-penting. Oke, cukup sekian dari Ibu. Ibu ambil gambar karena kita nggak ada bukti untuk landingnya masih bermasalah tadi.
Bentar. Oke, demikian kita lihat pada pagi hari ini. Ibu tutup.